Aku nekat masuk ke dalam api untuk menyelamatkan orang. Tapi di dalam rumah kosong. Bukankah ada anak di dalam? Di mana anaknya? Aduh, maaf, aku bohong padamu, teman tim penyelamat. Tapi di bawah tempat tidurku ada uang 200.000, aku minta tolong kamu keluarkan. Aku takut kalau jujur, kamu tidak akan masuk untuk selamatkan uangku. Kamu bilang apa? 10 menit yang lalu hati-hati. Tim 1 evakuasi warga, tim 2 padamkan api. Cepat. Perhatian semua unit, semua sudah dievakuasi dengan aman. Karena api sangat besar, biarkan semua orang mundur keluar garis aman. Tanpa perintah saya. Tidak bertindak sembarangan. Kalau tidak ada bahaya nyawa. Kapten, Lin Bai. anak muda tolonglah. Anakku masih tidur di dalam. Ini soal nyawa. Tolong dia. Dia baru 3 tahun. Kalau terjadi sesuatu padanya, kita berdua bagaimana bisa hidup? Masih ada anak-anak. Jangan masuk. Kalau tidak akan ada bahaya bagi Nuaba. Sudah tidak bisa peduli sebanyak. Bawa aku cari anak. Ayo, cepat. Hati-hati. Di sudut itu. Di sana. Anak-anak di mana? Anak-anak di dalam, di mana? Aduh, saudara penyelamat, maaf aku bohong padamu. Tapi di bawah tempat tidurku ada uang 200 juta, aku ingin kamu bantu ambilkan. Aku takut kalau aku jujur padamu. Kamu jadi tidak masuk menyelamatkan uangku. Kamu bilang apa? Benar, kami khawatir setelah aku memberitahu yang sebenarnya, kamu tidak akan masuk menyelamatkan uang kami. Benar kan? Iya kan? Kalian benar-benar gila. Kebakaran berbahaya ini dan kalian membodohiku. Kamu tak bisa keluar. Kamu tak bisa keluar. Apa yang kalian lakukan? Buka pintunya. Buka pintunya. Buka. Saudara tim penyelamat, aku mohon, kami hanya orang biasa, bekerja keras setengah hidup. Baru nabung 200.000. Kasihankanlah, bantu kami ambil keluar. Iya, kalian katanya pelindung rakyat, kan? Kasihani kami. Rakyat kecil, bantulah. Sekarang aku perintahkan kalian. Buka pintunya. Aduh, masuklah, geser tempat tidurnya, kamu bisa lihat koper, ambil uangnya. Lihat baik-baik, di dalam hampir habis terbakar. Tadi saya dengar kalian bilang ada anak di dalam, makanya saya nekat masuk. Kalian tukar hidupku dengan uang, kalian bercanda? Kamu nggak dengar apa? Itu uang setengah hidup kita, kamu ambil, bukan berarti kamu sudah selamatkan nyawa kita? Kalian tak masuk akal. Kasih aku kuncinya. Tolong. Tolong. Lin Bai Ada APA, kamu tidak mau selamatkan. Kenapa kamu terkunci di dalam? Mereka menipuku. Di dalam tidak ada anak-anak. Sejak awal mereka mau aku masuk untuk ambil uang. Kalian berdua gila ya? Api besar membahayakan nyawa, tapi kalian suruh orang selamatkan uang. Buka pintu. Kenapa teriak-teriak? Saya pernah baca berita bahwa kalian tim penyelamat ini punya tanggung jawab membantu warga untuk menyelamatkan barang penting. Ya, memang. Sekarang waktunya rakyat memuji kalian. Kenapa nggak pergi? Tergantung situasi. Sekarang apinya besar sekali, kita harus pastikan. Adalah keselamatan hidup. Kunci mana? Ambil kuncinya. Nggak Kak. Cepat. Kunci. Kasih aku. Penolong, cepat ke sini. Penolong memukul orang. Suami, kamu ngapain sih? Ngapain? Kalian tim penyelamat, kok seenaknya nindas rakyat kecil. Kalian masih punya hati nurani nggak? Padahal kita percaya sama kalian. Siapa yang nindas dia? Jangan bikin keributan. Kasih aku kuncinya. Itu uang setengah hidupku. Dengar hari ini. Kalau kamu nggak kasih aku uang, aku juga nggak mau hidup. Iya, ini hidup kita berdua. 2 nyawa. Mas, aku ada cara lain. Dengarkan aku. Bawa uang ini ke bank.
Bank akan memberi kompensasi, paham? Sudahlah, jangan bohongi istriku. Aku tahu soal ini. Bank akan memotong uang. Betul sekali. Bicara mudah saja. Siapa Bukan kalian. Astaga, meledak. Cepat buka pintunya. Tidak mau bicara lagi, kasih kunci ke saya. Sayang, Kamu malah ganggu istriku. Lepaskan. berikan. Berikan padaku kalian. Aku akan buka pintu untuk... Hati-hati. Mau buka pintu? Jangan harap. Kamu, cepat muntah. Apa kamu mau membunuhnya? Kamu nakut-nakutin siapa? Aku tahu. Kalian punya alat, bisa buka pintu ini. Lin Bei, bertahanlah. Aku ambil mesin pemetong, bantu buka pintu ini. Kalian jaga pipa airnya, jangan sampai airnya putus. Anak muda, toh kita semua terjebak di sini, gak ada yang bisa keluar. Kamu bantu ambilkan uang itu. Benar. Ngapain lama di sini? Ambil uang itu, bereskan, gampang banget. Aku gak bisa pergi. Kalian tenang sedikit. Sekarang yang pertama adalah melindungi keselamatan diri saya sendiri. Sekarang jujur, kan? Kenapa kamu egois? Disebut sebagai pelindung rakyat saat kritis ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu bilang, apakah kamu layak dengan pakaian ini? Pakaian ini. Jangan bertingkah, bisa tidak? Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa. Sayang, baik-baik saja. Tolong. Aku masih punya kunci cadangan. Begitu ya, sekitar sini sepi, ambil 200 juta. Aku bagi 100 juta buat kamu. Gila apa? Aku kasih 100 juta. Nggak biarin kamu kerja keras ya. Mau apa sepeda? Mimpi. Kalian meremehkan saya jika saya orang yang begitu serakah. Saya tidak akan memilih profesi tim penyelamat sejak awal. Hari ini saya juga tidak akan berdiri di sini. Di tempat tinggi ini, kamu suka paksa, tidak suka hormatkan? Baiklah. Tunggu, jangan salahkan saya nanti. Kamu mau apa? Jangan. Bersambung. Kalian gila. Kalian tahu Apa yang kalian lakukan? Cepat ambil pistol air memadamkan api. apa yang aku lakukan? Cuma rakyat biasa. Aku bersumpah mati-matian. Melindungi uang hasil kerjaku sendiri. Dengar aku bicara. Menyemprot bukan hanya untuk mendinginkan, lebih penting mencegah asap menyebar. Dan benda itu meledak. Aku punya masker gas. Tapi tidak punya. Kalau menghirup terlalu banyak gas beracun. Kalian akan dalam bahaya. Membuat takut, ya kan? Api membakar di dalam. Kami tidak akan terkena. Intinya, kamu tidak mau membantu kami? Kakak, jangan marah, oke? Kamu tahu nggak? Dalam kebakaran, Ada 80. lebih dari sebab kematian dikarenakan menghirup banyak asap dan gas beracun. Mati karena keracunan dan sesak napas. Lucu banget. Kita tiap hari bakar api masak. Udah bakar bertahun-tahun, juga nggak mati, juga nggak keracunan, nggak sesak napas. Iya kan? Kamu cuma berani bully orang biasa yang kurang pengalaman. Kami berdua udah hidup setengah abad. Mau bohongin kami? Gak mungkin. Cepat ambil uangku. Aku cuma butuh bantuanmu. Kalau tidak, aku tidak akan minta tolong. Sekarang yang paling penting adalah kalian dalam bahaya. Asap sudah sampai, cepat cari cara buka pintu. Dengar ya. Saya tidak akan pergi dari sini meski mati jika tidak mendapatkan uang jerih payah. Kamu dengar? Kamu terlalu egois, lalai dalam tugas. Kamu bilang apa? Di mana saya lalai dalam tugas? Gimana? Kamu itu tim penyelamat, kami ini pembayar pajak. Sama saja kamu itu kami yang pelihara. Benar. Kami yang gaji kamu, bilang deh, di saat kritis kami paling butuh perlindungan kamu. Kamu lagi ngapain sih? Kamu menghindari tanggung jawab. Apa kamu pantas untuk kami? Kamu, Suami. Ada apa denganmu, suami?
Bersambung di episode berikutnya. Suami, jangan menakutiku. Semuanya karena kamu, lihatlah suamiku terkejut. Dia marah padamu, sampai tak ada tenaga lagi. Sudah tak ada tenaga. Bukan karena marah. Dia menghirup banyak karbon monoksida cepat. Sudah keracunan. Kalau tidak segera buka pintu, akan dalam bahaya. Jangan coba-coba menakuti orang. Kenapa kamu tidak pernah berkata jujur? Benar kan? Bisa tidak kamu bertanggung jawab? Cepatlah. Dia benar-benar dalam bahaya. Kamu ingin jadi janda sebelum pensiun? Jangan tertipu olehnya. Dia tidak suka melihat kita bahagia. Dia hanya ingin menghabiskan semua uang yang kita tabung dengan susah payah. Bilang, jika punya waktu untuk keraguan, sudah selamatkan uang kami. Kamu bilang, kamu bertele-tele. Kamu benar-benar mengecewakan wajah pelindung rakyat. Berhenti mengacau. Sudah dilalap lautan api. Tidak ada kondisi untuk menyelamatkan harta benda. Baik. Kamu menghancurkan keluargaku. Baiklah, Tidak ada yang akan merasa. Tunggu, sekarang aku akan lapor kamu. Halo, ini nomor darurat. Aku lapor tentang petugas penyelamat tidak bertindak. Tidak memadamkan Hanya karena aku tidak membantu mengambil tabungan. Kamu mau lapor aku? Untuk laporan, hubungi nomor. Ini adalah nomor darurat. Jangan tutup. Kenapa selalu menolak dan menghindar? Dengar baik-baik. Anggota timmu tidak memadamkan kebakaran, tidak menjalankan tanggung jawab, tolong beritahu pimpinan. Dia bohong, bilang di rumah terbakar ada anak. Menyuruhku masuk menyelamatkan anak, tapi sebenarnya. memintaku mengambil simpanannya. Jangan dengarkan dia bicara omong, kamu dengar tidak? Dia bahkan tidak bisa melindungi harta benda masyarakat yang paling dasar, bagaimana bisa disebut melayani rakyat? Orang seperti ini harus segera disingkirkan. Ini bikin suamiku marah sampai lemas. Nyonya, telepon darurat ini punya rekaman. Yakin dengan situasi yang baru saja diceritakan? Kalau benar, kenapa? Baik, saya catat semua kejadian ini. Ada lagi yang perlu disampaikan? Ada. Suaminya terkena keracunan asap. Dia hampir tidak tahan lagi. Siapa yang tidak tahan? Kamu yang... Cepat panggil ambulans. Baik, segera panggil ambulans. Alamatnya di mana? Alamatnya adalah... Suami, kamu sedang apa? Kamu masih belum mengerti? Dia bukan panggil orang untuk selamatkan kita, mereka satu kelompok. Dia panggil mereka untuk tangkap kita. Bagaimana kamu lakukan hal tak tahu malu ini? Kalau kamu tidak menyelamatkan kami, kenapa kirim orang untuk tangkap kami? Ini keterlaluan. Kakak, kita perlu ambulans sekarang. Masalah hidup dan mati. Anak muda, aku terus terang padamu, jika uang itu tidak keluar hari ini, aku tidak akan menyerah. Iya, kamu buang waktu di sini, bisa mengambil 1 atau 2 menit. Uang bisa diselamatkan, bukan? Aku ulangi lagi padamu. Masuk ke dalam api tidak semudah yang kamu bayangkan. Jangan nakut-nakuti kamu jelas-jelas Baju Palindang, katakan kenapa kamu? begitu egois. Aku egois. Sayang, Racunnya makin parah kalau terus begini. Takutnya. Aku bersumpah, aku sukarela bergabung dengan tim penyelamat pemadam kebakaran. Saya sukarela bergabung dengan tim penyelamat pemadam kebakaran untuk melindungi masyarakat. Saya bersedia mengorbankan hidup saya. Kami berjuang untuk orang-orang. Kami tidak egois. Cepat. Bawa ini jika menundanya lagi, nanti benar-benar tidak sempat. jangan berpura-pura. Kamu bilang apa? Jangan kira aku tidak tahu, kamu beri masker ini, apa ada alasan lain untuk tidak masuk dan menyelamatkan uangku? Apakah itu kamu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sangat tidak tahu malu. Kamu imut banget. Kamu imut banget. Berani sekali kamu menghina aku. Aku tidak ingin urusi. Biarkan, Biarin aja.
Tapi sebagai anggota tim penyelamat, aku punya misi dan tanggung jawab. Kamu lihat. Akhirnya bilang sebenarnya, kan? Aku tahu. Kamu selalu ada. Berpura-pura membohongi aku. Ngomong sama kamu tuh percuma. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Bantu dia. Aku. Pakai ini. Lepaskan suamiku. Lepaskan. Saya tidak mau barang ini, saya mau uang saya. Teriak jangan, kurangi napas. Tidak baik. Gas beracun sudah menyebar. Tidak ada masker gas. Saya juga tidak bisa bertahan lama. Saya tahu kamu punya niat buruk, pura-pura baik hati pasang masker ini pada suamiku. Kamu pura-pura mati, kan? Selanjutnya hanya berharap pada penyelamatan. Harus cepat. Aku belum mau mati. Sayang. Lihat dia. Sepertinya dia benar-benar tidak kuat. Kamu bilang apa? Sudahlah, bangunlah. Pura-pura mati buat siapa sih? Lihat dia. Dia tidak kuat. Aku lihat. Suamiku, bagus sekali. Kini punya masker gas. Kau pakai masker gas itu. Ambil kesempatan ini, masuk, ambil uangnya. Betul sekali. Nggak kepikiran. Lihatlah Dengan ini, pasti aman sekali. saya. Ayo, buka pintunya. Apa yang kalian mau lakukan? Berhenti. Kamu juga nggak berani masuk, jangan cuma berdiri di sini buang waktu aja. Nggak mau buang waktu sama kamu. Jangan lakukan hal yang bodoh, bisa membahayakan nyawa. Suruh ambil uang aja kelamaan. Hari ini aku tunjukkan padamu. Apa itu jantan? Aku menabung seumur hidup. Hari ini harus aku rebut kembali. Jangan. Panas sekali, terbakar. Sayang. Jangan. Panas sekali, terbakar. Sayang. Habis, semuanya habis. Uang kita semua terbakar, bagaimana ini? Bagaimana orang tua itu akan hidup nanti? Semuanya salah Diam. Ini semua salahnya. Dia membuat kita begini. Jika awal kamu masuk dan ambil uangku. Dan curi semua. Apakah uangku bisa terbakar? Hah? Aku tidak peduli lagi. Hari ini kalian harus mengganti kerugianku. Benar sekali. 200.000 rupiah penuh, saya kasih tahu kamu. Cukup membuatmu dipenjara seumur hidup, saya akan menuntut. Jangan ribut, jika bukan Lin Bei, kalian sudah mati. Masuk kamar tanpa pikir panjang tadi, pasti ada bahaya. Apa salahnya dia? Benar, Lin Bei selamatkan nyawa kalian berdua. tidak berterima kasih, tetapi melemparkan kesalahan kepadanya. Manusia atau bukan? Ah, sialan. Aku tahu kalian semua sekongkol membelanya. Benar. Aku akan lapor polisi sekarang. Tangkap dia. Kamu. Aduh, kenapa? Aduh, polisi. Dapat laporan masyarakat, ini tempatnya? Polisi, akhirnya kamu datang. Aku mau laporkan. Dia sebagai anggota tim penyelamat malah tidak menyelamatkan uang tabungan hidup kita yang susah payah diperoleh. Aku akan menuntut ganti rugi semuanya. Harus bayar dan tangkap orangnya. Akan membuatmu membayar harga. Kasih. Tentu saja harus ditangkap. Panggil orang. Jangan lambat, sekarang lihat akibatnya. Memang pantas. Tidak. Kalian yang sudah tamat. Bawa mereka pergi.
Tidak. Tangkap salah orang. Kalian ini. Harus tangkap dia. Benar, kami akan tangkap kalian. Lihat Ken, apa aku bilang? Mereka memang satu kelompok. Begitu terang-terangan menindas rakyat biasa, apa kalian masih punya rasa keadilan? Kalian yang tak peduli hukum, demi uang, mengabaikan nyawa, sering menghalangi penyelamatan. Tindakan sudah terindikasi melanggar hukum. Bawa aku pergi, tidak. Betul polisi, kamu salah tangkap orang, kami benar-benar tidak menghalangi penyelamatanmu itu. Apakah orang tua itu ada? Jangan dengar kata mereka memfitnah kami fitnah. Yang telepon lapor tadi kalian kan? Pusat pengaduan ada rekamannya. Sudah sepenuhnya merekam semua yang kalian katakan tadi. Sekarang ikut saya untuk investigasi. Saudara muda, cepatlah bantu kami. Cepat selamatkan tante, selamatkan dia, tolong bicara baik-baik. Aku tidak mau masuk penjara, tolong beri keringanan. Bantu kami, bebaskan kami, iya. Cepatlah. Kalian bukan tahu salah tapi hanya takut. Bawa mereka pergi. Aduh, Pasen gengku. Lin Bei. Dalam operasi penyelamatan ini, tampil sangat baik. Meski melukaimu, tetap berani menolong. Menyelamatkan warga. Sebagai pertimbangan, kami memberimu medali kehormatan. Terima kasih atas kepercayaan. Sebagai anggota penyelamat, adalah tanggung jawab dan kewajiban saya untuk melindungi masyarakat. Mulai sekarang, saya akan berusaha lebih keras. Terus berkorban demi melayani rakyat. Halo, MA. Xiao Bei, ada kebakaran di gedung apartemen dekat kalian. Apakah kamu pergi menyelamatkan? Apakah semuanya baik-baik saja? MA, jangan khawatir, aku tidak pergi ke tempat kebakaran. Enaka. Baik-baik saja, ya. Ibu tahu. Kamu anak yang baik dan jujur. Tapi kamu juga harus menjaga keselamatan diri sendiri, ya. Aku dan ayahmu selalu khawatir. Takut. Sudah. Jangan bicara yang tidak baik. Anak kita beruntung, panjang umur, tidak akan ada masalah. Ayah, ibu, aku bisa jaga diri sendiri, nanti aku akan rawat kalian. Baik, nak, tidak apa-apa ya, kami hanya khawatir padamu. Kamu harus jaga diri baik-baik, nah. Iya. Ada tugas. Berangkat. Xialin. Kau terpapar asap beracun lama. Pergi lagi, tubuhmu tidak kuat. Lebih baik cepat istirahat. Kami yang urus sisanya. Sebentar lagi di depan kamu turun. Aku baik-baik saja. Saudara-saudara menangani kebakaran. Tim kita kekurangan orang. Emosional dan logis juga harus bantu. Jangan memaksakan diri, tenang. Oh iya, kejadian apa? Sebelumnya, sopir truk kecil telepon darurat, bilang truknya terbalik di jalan desa. Tanpa alasan. Tak lama kemudian, sekelompok penduduk desa datang dan ambil barang. Apa mungkin di desa Heishui? Iya, kok kamu tahu? Di pintu masuk desa Heishui, tahun ini ada 3 kasus truk terbalik. Penduduk kasar dan tidak masuk akal. Mereka tidak mengembalikan barang yang ditemukan, bahkan memukul orang. Kita sebelumnya. Baru saja cek jalan desa itu, cukup rata, mestinya nggak ada kecelakaan terus-terusan. Mungkin ada yang nggak beres? Nggak bisa. Rasanya nggak enak di hati. Kita jangan lewat jalan desa. Ada jalan kecil di depan, kita ambil jalan itu. Oke, jalan. Jangan pilih-pilih lagi. C'est pas qu'un pulin, ambilion bezard, ambilicant. Bang. Akhirnya kalian datang, selamatkan aku, Bang. Akhirnya kalian datang, tolong aku. Bang. Kau bangun dulu. Apa yang terjadi? Mobilku gak sengaja terbalik, barang berserakan, penduduk desa langsung rebut. Aku melarang mereka. Mereka nggak mau tahu, memukulku. Lihatlah. Aku dipukul mereka. Ayo cepat ambil. Tidak mengambil adalah orang bodoh. Iya benar, ayo ambil semuanya. Causons quand ce muagna, bawa pulant sebagnac manquin. Bang, kamu terluka, pergi ke rumah sakit, biarkan kami. Aku tidak bisa pergi, barang-barang ini lebih penting daripada nyawaku, aku tidak bisa pergi. Anakku sakit, di rumah sakit, obatnya tergantung ongkos kirim. Kalau barang-barang hilang,
Kami dapat menghadapi kompensasi yang sangat besar. Keluarga kami pasti akan hancur. Bang, tenang saja. Kami akan menjaga barang ini untukmu. Terima kasih. Aku berterima kasih pada kalian semua. Ikan buntal ini harus diproses dengan benar. Jika dimakan begitu saja, bisa berbahaya. Masalah besar kalau terjadi. Apa? Ikan buntal? Barakan. Jangan ambil, taruh kembali. Berhenti, jangan ambil. Kamu gila ya? Mau urus semuanya, sampai ngurus orang buang air juga? Cepat, jaga lokasi dengan baik. Jangan biarkan pergi. Baik. Dia tidak mengizinkan kita pergi. Apa-apaan ini? Cuma mau ambil barang. Kenapa tidak boleh pergi? Memangnya tim penyelamat hebat? Lihatlah, Ini wilayah desa Heishui kami. Apa yang mau kamu lakukan? Semua orang, segera taruh barang yang kalian pegang. ha. Siapa kamu? Kenapa taruh barang? Bilang taruh, langsung taruh. Iya, jangan ikut campur. Pergi, pergi, pergi. Kalian semua, berhenti. Barang di mobil ini adalah milik pribadi. Tindakan kalian sekarang sudah termasuk perampokan. Perampokan. Jangan coba-coba nakut-nakutin kami. Mata mana yang lihat kami merampok? Benar. Di desa Heishui kami ini milik kami. Iya dong. Apa kami anak kecil umur 3 tahun? Kamu membodohi. Sebelumnya kami juga pernah ambil beberapa kali, dan tidak ada masalah. Iya, betul. Kecil imut. Jangan coba-coba dengan trik itu. Saya sudah hidup lebih dari separuh umur, sudah melalui banyak hal. Beberapa kata saja bisa membuat terpukau. Kalau begitu, sia-sia hidup. Kenapa bertingkah jadi sombong seperti itu sih? Jean Gondongardia, ya. Lihat dia bisa apa kita. Iya, kita pergi. Jangan bergerak. Kalian boleh pergi. Tapi tinggalkan ikan buntal. Kamu tuh nyebelin deh. Setengah mati menggali, disuruh tinggal, gak bisa. Cuma segelintir dari kalian mau tahan kita, mimpi saja. Betul, pergi. Lepasin. Ikan buntal itu beracun. Barakan. Aku baru saja tidak salah dengar, kan? Dia tadi bilang ikan ini beracun. Aku untuk membuat kita menyerahkan barang itu, kamu benar-benar berusaha keras ya. Bagaimana? Kalian tidak percaya apa yang aku katakan? Bocah. Jangan omong kosong ya, baru saja kami sudah bertanya. Dia bahkan bilang, ini memang khusus untuk digunakan hotel besar di kota ini. Orang kaya saja yang bisa makan. Betul. Orang kaya pasti ada yang salah pikirannya. Makan ini beracun. Tolong saat menipu lain kali, buat alasan yang lebih masuk akal. Oke? Bukan, biar saya jelaskan, barang ini dibawa ke hotel bintang 5. Itu memang benar, mereka memang punya teknik yang matang. Jika tidak bisa mengurusnya, bisa mematikan, loh. Sudah cukup ya. Barusan kamu tidak bilang begitu, kamu takut kami makan barang bagus ini. Kalau kamu pulang, kamu tidak bisa. Kalau salah, kamu bisa rugikan. Kamu ini bagaimana sih? Dari penampilan kelihatannya jujur banget. Tidak disangka, kamu penuh tipu daya. Kebohongan kamu meluncur begitu saja. Seumur hidupmu ya, hanya bisa jadi sopir. Kamu. Ngapain banyak ngomong sama dia? Baunya segar sekali. Menurut pengalaman bertahun-tahunku, ini pasti barang bagus. Benar, keponakanku pernah bilang. Jenis ikan mahal seperti orang kota makannya mentah, namanya sashimi. Ya benar, ikan-ikan ini juga dikirim ke hotel. Siapa Ini khusus buat sashimi. Kedengarannya enak buat teman minum. Biar aku coba dulu. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Apa yang kalian lakukan? Mau memukul orang? Daitenga hari bolong begini. Tim penyelamat, dia berani memukul orang. Masih ada hukum gak ini? Coba saja melangkah selangkah lagi. Percaya nggak aku bisa bikin kamu bangkrut? Cepat hentikan dia. Ikan buntal ini nggak bisa dimakan hidup-hidup. Benda-benda ini beracun. Kami adalah tim Nggak ada alasan untuk membohongi kalian. Kenapa aku harus dengerin kalian? Walaupun keracunan. Itu bukan urusan kalian. Sekarang, sudah selesai kan? Uruzan Oranlin, c'est parti en Jing manja. Pak Hang, terkenal di desa Heishui sebagai ahli makanan. Dia bilang beracun, kan? Coba makan satu gigitan, buktikan kepada mereka. Lezat, rasanya sampai terjatuh. Mau minum alkohol dulu. Nikmati saja. Jangan,
Bos sudah memperingatkan bahwa ini tidak bisa dicampur alkohol, kalau tidak, dewa pun sulit menyelamatkan. Paman. Anda dengarkan? Saya sarankan satu hal. Pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Iya, kamu kok bisa Demi makanan bermain-main dengan nyawamu? Tidak percaya? Tanya di rumah sakit atau tidak percaya pada kami. Pasti percaya sama dokter. Ya, sudah diam saja. Belum tahu rencana kalian apa. Kalian pasti mau tahan kami, tunggu orang kalian datang terus rebut barangnya. Kami ini pintar. Tidak kena jebakan kalian. Jangan ada yang menghalangi. Gue minum segelas ini. selesai. Ini kali benar-benar selesai. Tolong gue. Halo. Ini rumah sakit umum pertama, kirim ambulans ke desa Heisui. Ada yang keracunan makanan. Baik, secepatnya. Apa benar ikan ini beracun? Untung aku gak makan. Hampir aja celaka. Ini barang apaan sih? Kamu. Dasar bedebah kamu, apa maksudmu ini? Kamu bawa satu truk ikan beracun. Apa kamu mau membunuh kita? Kamu sengaja meracun. Kuberitahu Camus. Camus. Kamu benar-benar berdosa. Aku bukan sengaja meracuni. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi. Mobilku berhenti di sini, entah kenapa bannya kempes. Aku sungguh tidak sengaja meracuni. Bisa kalian bicara masuk akal? Awal kami sudah beritahu untuk tidak makan. Kalau dengar, apa masih jadi begini? Hentikan aktingmu itu. Aku beritahu kamu, kalau si Tua Zhang sampai kenapa-napa, kamu adalah pembunuhnya. Benar? Lausang keracunan dari makananmu. Biar aku kasih tahu. Semua tanggung jawab ada di kamu. Tepat sekali. Kita. Meskipun orang desa. Tapi kita tidak bodoh. Bétul. Jangan coba-coba menipu kita. Kita semua bersatu mementaganti rugi sepenuhnya. Bayar kompensasi. Aku tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Anak saya di rumah, berbaring, menunggu uang untuk penyembuhan. Saya tidak punya uang untuk membayar mereka. Saya benar-benar tidak bersalah. Kakak. Saya akan jadi saksi untukmu. Anda tidak bersalah. Itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Betul, dan ada saya juga. Terima kasih. Terima kasih kalian semua. Hal lainnya kita bicarakan nanti. Sebentar lagi ambulans datang. Kalian semua minggir, kami harus selamatkan orang. Pergi. Jangan sentuh orang tua kami. Apa kamu lakukan? Harusnya aku tanya padamu. Kamu mau bawa orang tua kami kemana? Tante. Suami Anda keracunan makanan, kami harus selamatkannya. Jangan bikin masalah. Xiaoan. Kamu doakan orang tua kami keracunan. Kalian brengsek, apa yang ada dalam pikiran kalian, kakak? Tenang dulu. Lihat dia. Wajapuka, Bibir Mambiru, je l'attends Keracunan. Jangan halangi kami menyelamatkan orang. Buzang. Saya rasa Pak Zhang seperti Benar-benar sudah tidak kuat. Baiknya biarkan mereka. Bawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Jangan sampai terjadi sesuatu serius. Hus, jangan ngomong sembarangan. Aku tahu. Ambulans datang, biaya ratusan. Cukup untuk uang belanja bulanan rumah. tim penyelamat panggil ambulans, tidak ada biaya. Sudahlah, di rumah sakit. Semuanya bayar. Kalian bekerja sama dengan rumah sakit jahat untuk menipu kami, aku tidak akan tertipu. Kamu benar-benar bikin masalah. Ini masalah hidup dan mati, tahu tidak? Aku beritahu kamu. Jika kamu sengaja mengganggu kita menyelamatkan orang dan menyebabkan keterlambatan, akan ada tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum, masalah hidup mati, suami tidak sakit. Ini karena pagi ini dia lupa minum obat. Hei, cepat lihat. Paman Zhang sudah sadar. Paman Sang, kamu baik-baik saja? Ikan ini beracun tidak? Ikan ini tidak beracun. Ikan ini enak sekali. Benar-benar lezat banget. Lihatlah. Pak Zhang, saya sudah tahu, mereka hanya membohongi kita. Ikan ini. Bisa dimakan mentah. Ayo semua, cobalah segarnya. Kalian semua gila ya? Berhenti. Gila, jangan makan. Rasanya enak sekali, saya harus ambil lebih banyak. Bawa pulang untuk coba sama istri. Ikan ini cocok banget untuk teman minum, makanya Pak Sang pintar makan. Bawa semua ikan yang tersisa pulang. Kalau tidak habis, bisa dijual mahal. Musim dingin tahun ini jadi tidak perlu khawatir. Kalian semua letakkan. Kalau terjadi masalah, kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya.
Kawan ini wilayah kami. Saya tidak peduli kamu tim penyelamat apa, jangan buat masalah lagi. Jangan salahkan kalau putus hubungan. Betul, hari ini bagaimanapun juga, ikan ini harus kita dapatkan. Hey Pakshang. Pakshang. Apa yang terjadi ini? Pakshang. Ada apa ini? Pakshang. Aduh Pak Sang. Lihat baik-baik wajahnya sekarang. Siapa yang masih berani bilang ikan buntal tidak beracun? Om Zhang. Ini kenapa? Kok tiba-tiba berbusa begitu aduh? Perutku sakit sekali. Perutku. Aduh sakit banget apa ikan ini? Benar-benar beracun ya? Aduh sakit banget. Nggak tahan lagi. Anak muda, bukannya kamu bilang ambulans gratis? Cepat panggil beberapa supaya bawa mereka ke rumah sakit. Semua jangan bergerak dulu. Hindari penyebaran racun. Saya sudah menelepon, seharusnya ambulans segera datang. Bung, suruh ambulans lewat jalan kecil, jangan lewat jalan desa. Jangan lewat jalan desa. Apa maksudnya? Hai, Apa yang kamu bilang? Ambulans terguling karena ban bocor. aduh. Ambulans terguling, siapa yang bakal selamatkan kita? Jawab dengan jujur, kecelakaan truk ini ada hubungannya dengan kalian atau tidak. Jangan salahkan aku jika kamu terus sembunyikan kebenaran. Rumah sakit punya alasan untuk menolak mengirim ambulans. Sekarang sudah sampai pada titik ini. Aku harus jujur, paku di jalan desa itu kami yang sebarkan. Mobil terbalik. Teman-teman, kami hanya ingin mengambil barang gratis. Manfaat sedikit. Siapa sangka ini? Ban ambulance Bokor. Kalian tabur paku di jalan desa. Kalian benar-benar berani sekali. Anak muda jangan bicarakan ini, sekarang kami tahu kami salah cepat panggil ambulans mereka sudah tidak kuat. Iya, nyawa itu berharga sekali. Cepat, hubungi ambulans. Suruh mereka cari jalan lain. Anak muda, kamu sungguh orang baik. Menyelamatkan nyawa adalah tugas saya, tapi kesalahan dari Tuhan masih bisa dimaafkan, kalau dari manusia. Tidak bisa hidup. Kalian hanya peduli dengan kepentingan sendiri, sama sekali tak peduli orang lain. Lihat baik-baik. Apa yang kalian lakukan tadi, aku sudah rekam. Aku memberikan ini kepada polisi. Siapapun yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bisa lari. Kakak. Saudaraku, sekarang semuanya sudah terbukti, tenang saja, kerugianmu akan ditanggung oleh mereka. Saudaraku. Terima kasih. Kamu tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga keluargaku. Saya berterima kasih. Kakak, cepat bangun. Tidak, sedang apa? Anda sudah banyak membantu saya, ini saya tidak bisa terima. Kakak, terima saja uang ini. Saya tidak membantu banyak. Saya telah membantu sedikit. Semoga anakmu cepat sembuh. Kakak, terima kasih. Terima kasih kalian. Teman-teman, musim ujian tahunan sudah tiba. Ujian ini sangat penting bagi siswa. Tolong tetap bertugas, siap menghadapi kejadian mendadak. Pastikan tugas selesai. Berdua-dua, berangkat. Alak kiri. Jalan kaki. Dulu waktu sekolah, selalu ingin segera dewasa. Sekarang lihat anak-anak ini. Benar-benar bikin iri. Iya. Lihat mereka, semuanya penuh semangat. Seperti matahari terbit. Hari ini kita harus bersemangat dan serius. Lindungi anak-anak ini. Ya. Setiap anak adalah harapan keluarga. Tidak boleh ada kesalahan. Teman penyelamat. Gawat, masalah besar di sana. Jangan panik, ada anak mau lompat dari gedung. Mau lompat gedung? Cepat, bawa kami. Betapa berbahayanya, kan? Tingginya begini, kalau jatuh, bagaimana nanti? Tolong beri jalan. Beri jalan. Di sini. Lihat umurnya, Pelayakan, tak mengerti. Sebegitu muda. Apa yang bikin pusing sih? Anak-anak sekarang tak bisa dipukul atau dimarahi. Manja sekali. Segera hubungi tim, pastikan identitasnya, cepat hubungi keluarga dan sekolahnya, oke?
Jadi, sekarang kita harus apa? Cobalah bicara dengannya. Tenangkan dia sebisanya. Ayo. Jangan datang ke sini. Baik. Kami tidak akan datang. Adik, tenang dulu. Merasa kesal atau marah? Kasih tahu kakak. Bisa kubantu. YK. Di sana terlalu berbahaya. Dengar ya, turun dulu ya. Tidak apa-apa. Saya cuma terlalu lelah. Tidak mau ikut ujian akhir. Kalau begitu kita tidak usah ujian. Saya tahu kamu tekanan belajar. Takut hasilnya tidak baik. Ya. Ujian akhir memang penting. Ujian akhir bukan segalanya dalam hidup kita. Masih panjang jalan nanti. Iya, tidak apa-apa kalau hasilnya tidak bagus. Setiap bidang punya ahlinya. Halo, Aku Gang. Lin Bei ada di sebelahku. Identitas anak ini sudah dipastikan belum? Apa? gimana? Anaknya siapa? Dia. Namanya Kuo Jie, 6 kali ujian simulasi kelas 3 SMA, peringkat pertama di kota ini. Diaberpeluan Bezarmazuk King Betain ini. Peringkat pertama di kota. Karena terbaik di kota, harus ikut ujian masuk perguruan tinggi dan masuk universitas impian. Iya benar. Adik Per. Kamu bilang kamu hebat, pasti kelak jadi orang terdepan di masyarakat. Ceritakan, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu mau menyerah ya? Walaupun Mazuk perguruan tinggi. Menjadi orang hebat ada gunanya? Aneh ya. Nilainya terbaik. Sudah di puncak piramida. Seharusnya tidak sepesimis ini. Masalah apa yang ditemui? Itu sangat berguna. Pikirkan hidup kamu bahagia, bukankah itu bagus? Bagi saya. Hidup yang bahagia adalah pembebasan total. Kakak pria. Akumon, Jangon Anangi Akulagi. Biarkan aku pergi dari dunia ini. Ah jangan. Nah, pikirkan orang tuamu dan keluargamu. Rela meninggalkan mereka? Kukup. Jangan bicara lagi. Kalian bisa berdiri di tempat tinggi moral. Menyalahkan saya. Kalian semua sama. Dia berdiri di sini hari ini. Karena keluarganya. Puja. Bu. Kenapa ibu datang ke sini? Sebentar lagi ujian. Kamu diam di sini. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah sebesar ini, masa nggak punya rasa waktu sama sekali? Cepat turun. Jangan datang ke sini. Jangan datang, Bu. Kenapa cegah saya? Lepaskan. Tante, tolong tenang dulu. Anak emosinya tidak stabil. Jangan terlalu panik dong. Bagaimana tidak panik? Lagi 20 menit sudah tidak boleh masuk. Kalau terlewat anakku bisa tidak ikut ujian. Bisa tanggung jawab jika terjadi sesuatu. Bu. Di mata ibu. Ujian selalu yang paling penting. Bahkan lebih penting daripada nyawaku. Lebih penting daripada nyawaku. Jangan bicara sembarangan soal mati. Hari ini ujian masuk universitas. Kamu bawa sial. Bukankah begitu? Dokter yang mengatakannya sendiri. Kamu lupa. Putri Anda mengalami depresi berat, cenderung bunuh diri. Dok. Jangan bilang hal-hal yang saya tidak mengerti. Saya rehu. Xiao Jie akan ujian masuk universitas. Anak-anak lain belajar lebih dari 10 jam sehari. Rasanya 1 menit dibelah jadi 2. Bagaimana dengan dia? Setiap hari hanya berbaring di tempat tidur. Tidak makan dan tidak belajar. Kamu bilang kalau terus begini, anak-anak orang lain akan segera melebihi dia. Saya mohon dokter, segera cari cara. Biar dia semangat kembali. Untuk belajar. Jadi orang tua, harus berpikir matang. Masalah anak perempuanmu bukan soal belajar. Emosinya sudah hancur, kalau tidak segera dibantu, bisa bahaya. Mana mungkin separah itu? Menurutku, kamu iri prestasi belajar putriku. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bicara begitu? Kamu pernah berpikir masa depan putriku? Kalau dia tidak masuk universitas, kamu yang bertanggung jawab? Kamu tidak pantas jadi dokter. Aku mau mengadu. Kenapa? Dokter mengatakan dia depresi. Kenapa kamu tidak bawa untuk berobat? Dokter bisa dipercaya? Depresi apa? Semua hanya menakut-nakuti. Dulu waktu kita kecil. Bahkan makan gak kenyang. Musim dingin tangan kaki selalu kena chilblains. Gak pernah dengar soal depresi. Menurutku, mereka terlalu manja. Aku kasih tahu kamu, Tante, depresi gak bisa diabaikan. Kalau tidak, bisa jadi masalah besar. Iya, dia udah berdiri di situ. Kalau kejadian, menyesal percuma. Koji, kamu gak punya hati, orang lain ganggu aku. Bahkan kamu juga ganggu aku?
Dari kecil, aku cerai dengan ayahmu, aku bekerja keras membesarkanmu, menyekolahkanmu. Aku udah terima banyak pandangan sinis. Kamu tidak tahu? Aku harus kerja 3 pekerjaan sendirian. Pagi-pagi aku jual bakpao, siang bersihkan jalan. Saat malam, aku pergi ke restoran untuk mencuci piring. Aku sangat kaya. Bukankah semua ini untukmu? Ujian nasional hampir tiba, dan kamu buang waktu di sini. Pergi dan ikut ujian nasional. Beck. Jadi kamu dengar baik-baik. Aku tidak mau ikut ujian. Apa kamu bilang? Akan dilanjutkan. Kalau berani bilang lagi. Aku bilang, aku tidak mau ikut ujian. Kenapa kamu tidak mau ikut ujian? Kamu pikir ujian itu untuk dirimu sendiri ya? Kita ini janda dan anak yatim. Kamu tahu pendapat tetangga? Mereka sedang menertawakan kita. Aku kasih tahu Eugene kali ini. Bukan soal kehormatanmu, tetapi juga harapan keluarga kita selama bertahun-tahun. Bisa bangkit atau tidak, semua tergantung kali ini. Kenapa harus harapanmu? Saya harus mewujudkannya. Karena kamu berhutang padaku, kakak. Jangan bicara lagi. Jika terus bicara, masalah tidak selesai dan bisa lebih buruk. Selama bertahun-tahun, saya membesarkannya dengan susah payah. Bahkan, saya tidak rela makan daging pan. Bukankah seharusnya kamu membalas kebaikanku? Jadi aku sudah tahu sejak lama. Barangmu tidak bisa aku ambil. Karena aku tidak mampu membayar kembali. Bahkan sepotong daging pun. Bu, aku pulang. Bu, hari ini kita makan dagingnya. Makanlah. Hari ini semur dagingnya enak. Enak, kan? Kalau enak makan yang Y. Bu, kenapa ibu nggak makan? Bu sayang demikian. Daging ini khusus dibeli buat tambah gizi kamu. Aku makan ini aja cukup. Bu, kita bagi 2 aja makannya. Ibu kerja tiap hari juga capek. Kamu juga tambahkan sedikit nutrisi. Apa terjadi denganku? Ini dibeli untukmu, untuk menambah nutrisi. Jika kamu benar-benar peduli, kamu harus belajar dengan baik, dapatkan nilai bagus di masa depan. Meskipun lelah, aku bekerja keras. Aku merasa itu sepadan. Puja. Apa maksudmu? Aku ingin memberikan daging padamu. Apakah aku juga salah? Apa yang harus kulakukan? Agar kamu puas. Sudah cukup, Tante. Sebagai seorang ibu, aku paham perasaanmu untuk anak perempuanmu. Tapi cara didik didasari rasa bersalah ini hanya akan membuatnya menyalahkan diri sendiri. Apa menyalahkan diri sendiri? Dia terlalu sensitif. Apakah harus memohon padanya untuk makan daging agar puas? 10 menit lagi mau ujian. Kalau tidak, betul-betul akan terlambat. Koji kamu harus pergi hari ini. Tidak pergi juga. Bibi, kamu kembali. Jangan. Jangan. Adik kecil. Jangan mundur. Tenang saja. Tidak biarkan dia mendekatimu. Jangan takut. Lepaskan. Sifat bawa dia ke ujian. Pergi sekarang agar tidak terlambat. Saya bilang sekali lagi. Putri sekarang ingin lompat dari gedung. Sekarang ujian sudah tidak penting, nyawa dia paling penting. Anda mengerti? Melompat dapat nilai bagus. Saya yang pertama melompat. Kuke, dia hancur. Kenapa Anda memberikannya tekanan? Mau memaksanya sampai mati? Tekanan. Apa tekanan yang dia miliki? Dia seorang pelajar, di sekolah berusaha belajar keras. Menikmati AC, pemanas, tidak kena angin, kehujanan. Apa sih yang bisa menekannya? Lihatlah. Kalau di rumah sakit, para lansia, buang air di celana. Di tenggang mereka, puluhan kilo semen di bahu. Sakit semalaman tak bisa tidur. Barulah dia tahu, belajar adalah hal termudah di dunia ini. Camus Singutidak Mazukakal. Ibu, kamu benar. Tekanan saya bukan dari belajar. Tapi dari kamu. Tekanan. Tekanan apa yang diberikan padamu? Tidak berharap kamu lakukan pekerjaan rumah. Cukup belajar dengan baik. Aku kasih tekanan apa sih ke kamu? Apa itu belum cukup? Apapun yang aku lakukan. Asal bukan tentang belajar, kamu pasti terus mengomel. Meski hanya permintaan ulang tahun yang sepele. Permintaan ulang tahun. Benar. Aku tidak akan pernah lupa dengan tamparan itu. Aku tidak akan pernah susah lupa tamparan itu. Tamparan itu. Selamat ulang tahun.
Bawane buatlah permintaan. Aku berharap Mama bisa lebih santai. Kerja jangan terlalu capek. Sehat selalu. Segala urusan lancar. kamu bikin harapan macam apa ini? Kamu berharap bisa belajar baik, supaya nanti bisa masuk universitas, dapat pekerjaan bagus, jadi sukses. Kenapa anak perempuan gak berguna begini? Kamu bikin aku marah. Kenapa nggak boleh aku pukul kau sebagai seorang pelajar? Belajar itu yang paling penting. Aku memukulmu salahkah? Tante, Kuoji itu sangat pengertian, selalu peduli padamu. Nilainya selalu di peringkat teratas. Kenapa terus memaksanya sih? Nilai belajarnya bagus. Segera antarkan dia ke tempat ujian. Akan terlambat benar-benar. Aku tanya sekali lagi, kamu jadi ujian nggak? Aku nggak pergi. Puja. Bukannya kamu mau aku minta maaf ya? Baiklah, aku minta maaf. Maaf ya. Sudah cukup belum? Bisa kamu ikut ujian? Aku mohon kamu. Ibu, permintaan maafmu hanya membuat aku lebih merasa ujian itu paling penting. Lalu mau aku gimana? Aku minta maaf, masih belum cukup. Kalau aku berlutut, gimana? Bibi, Saudara Kuja. Ibumu berlutut di depanmu. Bisa enggak? Bisakah kamu pergi ujian? Kalau masih enggak nyembah kamu, boleh? bangun, Tante. Cukup ya. Aku nyembah kamu, bisa enggak? Tante, jangan nyembah, Tante. Bu, bisa nggak jangan pakai moral menjebak aku? Apa harus bikin aku gila baru puas? Kapan berhentinya sih? Ah, apa kamu merasa dia belum cukup terluka? Jangan Tena. Kamu tidak berhak campur tangan dalam urusan ibu dan anak kami. Shauja. Hari ini ibu berlutut, hanya tanya satu hal, apa kamu ikut ujian atau tidak? Ma, kumohon, pergilah, beri aku ruang untuk bernapas, ya? Sejak kecil hingga sekarang, setiap kali lakukan sesuatu yang tak disuka, selalu menyuruh berlutut. Jadi, aku selalu merasa dilahirkan hanya untuk membebanimu, kau tahu. Xiao Jie, aku mengerti. Kau masih belum bisa memaafkanku ya. Bagaimana kalau begini? Tante, Kekep tidak. Ma, cukup tidak, Ma? Bisakah jangan sakiti diri sendiri lagi? Aku tidak menyalahkanmu. Aku menyalahkan diriku sendiri. Kehen. Nasibku memang sial sekali. Kenapa aku melahirkan musuh sendiri? Aduh. Kamu suka seperti ini ya? Baiklah. Hari ini, Kembalikan penderitaanmu. Shauja. Bu. Aku banyak berhutang padamu. Aku tidak mampu membayarnya. Hari ini, aku pakai nyawaku ini untuk membalas budi pengasuhanmu. HEI, Xiaoji. jangan. Aku kasih tahu kamu. Walaupun ibunya Xiao Jie, perilakumu sekarang malah menyakitinya. Aku peringatkan kamu. Segera hentikan. Kalau tidak, terjadi apapun, kamu tanggung sendiri. Sengaja melukai. Kamu lihat baik-baik. Dia itu anak saya sendiri. Mana ada ibu di dunia ini yang mau melukai anaknya? Tapi lihatlah, Lihatlah memaksanya jadi seperti ini. Dia itu orang yang hidup, bukan mesin. kalian ini. Hanya pandai bicara kosong. Kalau nggak bisa ikut ujian hari ini, hidupnya akan hancur. Jika kamu begini, dia bisa kehilangan nyawa. Bagaimana bicara hidup? Shauja. Mama ini demi kebaikanmu. Kalau kamu ikut ujian ini, masa depanmu pasti akan indah. Saat itu, kamu baru tahu niat baik Mama. Ma. Hidupku sudah dibunuh di awal olehmu. Kamu tahu nggak? Apa maksud kamu? Aku sama sekali nggak ngerti. Sejak kecil sampai besar, kamu melarangku berteman dengan lawan jenis apapun. Mengucapkan satu kata, kamu harus pergi ke sekolah dan membuat keributan besar. Kamu sudah berpikir tentang posisi?
Shaoja, kamu kan seorang perempuan. Anak-anak laki-laki itu sedang dalam masa pubertas. Gimana kalau mereka menyakiti kamu? Bagaimana dengan teman-teman sekelas saya? Apakah saya bahkan tidak punya hak untuk berteman dengan sesama jenis? Teman perempuan meminjamkan saya pena, kamu langsung ke rumah mereka. Melihat kita memutuskan hubungan teman sekolah. Tahu gak, di kelas semua orang mengucilkan aku. Kau pikir ini saatnya berteman? Kamu kan peringkat 1 di kota. Gimana kalau kamu terbawa pengaruh buruk siswa lain? Kamu melarangku bergaul selalu dengan alasan demi kebaikanku. Lalu ayam yang diberikan nenek? Aku sudah pelihara 2 bulan lamanya. Tapi akhirnya kau sajikan dagingnya di meja makan. Putung. Itu kan cuma ayam. Ayam bukan peliharaan. Seharusnya memang ada di meja makan. Tapi ini juga buat kesehatanmu. Bagus sekali, kamu malah menguburnya. Kamu sia-siakan niat baikku. Dia teman saya. Tempatku bergantung. Kenapa kamu bilang begitu? Ayam yang itu. Apa lebih penting dari ibumu? Karena hal sepele ini. Kamu tidak mau ikut ujian. Benar. Aku memang karena hal kecil yang tidak penting di matamu. Kamu puas? Hari ini aku akan seret kamu ke ruang ujian. Bu. Sudah terlambat. Dari sini ke tempat ujian. Paling tidak butuh 30 menit. Ujian segera dimulai. Setelah ujian dimulai 15 menit, tidak boleh masuk. Saya tidak bisa ikut ujian. Ujian nasional untuk pelajar menengah. Sekarang resmi dimulai. Selesai. Kali ini benar-benar selesai. Ujian yang sudah saya tunggu belasan tahun. Begitulah kamu merusaknya dengan tanganmu sendiri. Kamu yang melakukannya. Kenapa? Kamu menghukumku dengan cara ini. Demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Hanya karena katanya demi kebaikanku. Hari dan malam tak terhitung aku harus menyakiti diri untuk mengatasi rasa sakit. Hari ini, akhirnya aku bisa pergi dari dunia ini. Kenapa kamu begitu lemah? Kan aku cuma bilangin 2 kalimat. Aku ibumu. Lausan, bawa dia pergi. Kamu benar-benar tidak tahu bersyukur. Anak perempuanmu paling hebat yang aku lihat. Tapi kamu, ibu paling buruk yang pernah aku temui. Ayo pergi. Abang Bezar. Aku mohon sama kamu. Tolong jangan halangi aku lagi ya. Selama ini dia sudah banyak menderita. Hanya beberapa kata tidak mungkin mengubah pikirannya. Sepertinya, harus cari cara lain. Xiao Jie, mengerti kamu. Aku tahu kamu sangat lelah. Hanya ingin istirahat. Tapi coba pikirkan baik-baik. Kalau kita pergi begitu saja, kamu tidak merasa rugi, kan? Saya hanya merasa lega. Benar-benar lega. Iya. Saya tahu tempat makan enak. Kakak traktir makan besar. Kita makan dan minum sampai kenyang. Bukankah begitu? Tidak hidup sia-sia, ya? Sia tahu. Comment m'engalanges-tu? Aku hanya berharap kamu bisa membawaku ke tempat kau mengubur ayam kecil itu. Oke? Kakak. Apa yang kau bilang itu benar? Percayalah sekali ini. Berikan tanganmu padaku. Hai. Kalau mau lompat, cepat lompat. Jangan buang-buang waktu kita lagi. Xiao Jie, mereka benar. Aku memang tidak pantas hidup. Xiao Jie. Bersambung. Xiao Jie. Kenapa? Putriku. Kenapa kamu benar-benar melompat? Aku pikir kamu hanya menakut-nakutiku. Cepat bangun, aku benar-benar tahu salahku. Sudah terlambat. Semua yang kamu lakukan padanya. Lukanya, aku akan membuatmu membayar mahal. Kamu, apa yang kamu lakukan?
Apakah itu kamu yang membuat dia melompat tadi? Aku hanya bercanda. Tidak ada maksud lain, aku pulang ya. Bercanda ya? Satu gurauan sepintas kamu. Kamu telah mengakhiri satu nyawa yang berharga. Pulanglah. Kamu bisa pulang. Lalu dia? Aku, salah. Aku tidak akan berani lagi, Kamu menghasut seorang anak untuk melompat. Apakah hatimu tidak merasa sakit? Tidak akan merasa bersalah? Adik. Aku salah. Semoga perjalananmu baik. Ibu tidak akan memaksamu lagi. Cepat kembali ya. Xiao Jie. Akhirnya kamu bisa istirahat dengan tenang. Keinginanmu pasti akan kakak wujudkan. Biar kamu dan ayam kecilmu. Jumpa di surga. Di kehidupan selanjutnya. Jadilah orang yang bahagia. Mereka yang menyakitimu akan membayar harganya.